Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi pada video pembelajaran matematika kelas 5 bersama Ustadz Andi Arfianto. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang operasi pembagian bilangan pecahan. Nah, di video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas dan mengupas terkait tentang operasi perkalian. Nah, pada saat ini kita akan mengupas juga terkait dengan operasi pembagian. Nah, mari untuk mengawali pembelajaran ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semuanya, untuk perkalian pembagian bilangan pecahan, ya, yang perlu kalian perhatikan dan perlu kalian ingat yaitu ada 4 kata kunci, ya, atau bisa dikatakan 4D. Ya, D yang pertama, ya, D yang pertama yaitu diubah. Ya. Kemudian D yang kedua yaitu dibalik. Kemudian D yang ketiga disederhanakan, dan D yang terakhir, D yang keempat adalah dioperasikan. Ya, ingat ya, ada kata kuncinya adalah 4D atau 4D. Kalau kemarin di operasi perkalian itu 3D, untuk operasi pembagian ini yaitu 4D. Ya, yang membedakan hanyalah pada D yang kedua yaitu dibalik. Ya, kan ya, dibalik. Itu ingat 4D untuk menyelesaikan operasi pembagian. Nah, itu untuk mempermudah kita belajar terkait dengan operasi pembagian bilangan pecahan. Itu mari kita kupas bersama-sama, mari kita belajar bersama-sama terkait dengan operasi pembagian bilangan pecahan. Baik, semuanya, mari kita bahas, mari kita kupas bersama terkait materi operasi pembagian bilangan pecahan. Baik, ada kata kunci yang perlu kalian ingat-ingat. Yang pertama diubah, yang kedua dibalik, yang ketiga disederhanakan, yang keempat dioperasikan. Jadi ada 4D atau 4D. Kalau kemarin ketika pembelajaran sebelumnya membahas tentang perkalian dengan kata kunci 3D, untuk pembagian kali ini 4D. Yang membedakan dan tambahan itu D yang kedua, yaitu dibalik. Ya, jadi nanti tambahannya yaitu dibalik. Itu untuk kata kunci operasi pembagian bilangan pecahan. Oke, selanjutnya. Nah, seperti apa D yang kedua itu yaitu dibalik? Kita lihat contoh di sini. 4/5 dibalik menjadi, ya, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Pembilangnya 4, penyebutnya 5, maka dibalik menjadi 5/4. Nah, itu kata kunci dibalik. Kemudian yang kedua 2/3. 2/3 dibalik menjadi 3/2. Mudah bukan? Mudah. Terakhir 9/5 menjadi 5/9. Nah, itu contoh untuk pecahan biasa yang dibalik, atau kata kunci yang kedua yaitu dibalik. Jadi dengan mengubah pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Mudah ya? Baik, itu untuk
dibalik. Selanjutnya silahkan disiapkan alat tulis dan buku BBD-nya ya. Alat tulis dan buku BBD-nya silahkan disiapkan. Dibuka, kalau sudah siap dibuka halaman 83. Oke, dicari dulu halaman 83. Sudah ketemu? Baik, kita bahas bersama. Pertama yaitu pecahan biasa dengan pecahan asli. Pecahan biasa dengan bilangan asli atau bilangan utuh ya. Operasi pembagian bilangan pecahan biasa dengan bilangan utuh atau bilangan asli. Contoh nomor 1. Nah, 2/7 dibagi 5. Ingat ya, kata kunci ada 4. Pertama diubah. Mana yang diubah? Mas, 5 yang bilangan asli kita ubah. 2/7 nya tetap. Pembagian 5-nya menjadi 5/1. Nah, bilangan utuh asli menjadi pecahan menjadi 5/1. Kemudian D yang kedua yaitu dibalik. Tadi dibalik ya. Maka 2/7. Nah, ingat yang dibalik adalah bilangan yang kedua atau bilangan paling belakang. Dibalik menjadi 1/5. Nah, di sini bilangnya 5/1 menjadi 1/5. Kemudian operasinya ini menjadi perkalian. Begitu bilangan pecahannya dibalik, maka operasinya berubah menjadi perkalian. Nah, kemudian D yang ketiga. D yang ketiga disederhanakan. Bisa nggak ini disederhanakan? Pembilang dengan menyebut, pembilang dengan menyebut, ya kan nggak bisa. Baru masuk ke D yang terakhir keempat yaitu dioperasikan. Ingat ya, pembelajaran kemarin untuk operasi perkalian, maka 2 dikali 1/7 dikali 5 langsung dioperasikan. Maka sama dengan 2 kali 1 2, 7 kali 5 30. Sudah selesai. Nah, seperti itu untuk penyelesaian operasi pembagian bilangan pecahan biasa dengan bilangan asli. Selanjutnya, biar lebih paham lagi untuk soal nomor 2, ya, langkahnya sama. Pertama, diubah. Yang diubah adalah pecahan biasa, bilangan bulatnya atau bilangan asli. Kita ubah menjadi 3 menjadi 3/1. Gitu ya. Nah, baru D yang kedua yaitu dibalik. Nah, kita balik untuk bilangan yang kedua. Kita kasih tanda biar nggak lupa, biar nggak keliru. 3/4. 3/1 menjadi 1/3. Operasinya menjadi perkalian. Itu. Langkah selanjutnya adalah D yang ketiga disederhanakan. Ada nggak yang bisa disederhanakan? Oh, ternyata ada. 3 dengan 3. Sama-sama dibagi 3 dapat 1, juga dapat 1. Maka pecahannya menjadi ini 1/4 untuk bilangan pertama dikali bilangan kedua menjadi 1/1. Kemudian D yang terakhir yaitu dioperasikan. 1 kali 1/4 kali 1 sama dengan 1/4. Sudah selesai. Mudah bukan? Tentunya mudah sekali ya. Yang jelas langkah-langkah pengerjaannya atau penyelesaiannya dengan 4D. Oke, diubah, dibalik, disederhanakan dan dioperasikan. Itu ada 2 contoh yang sudah kita bahas. Nah, selanjutnya aktivitas kalian, aktivitas siswa. Oke, sama di buku BBD kita lihat soal nomor 1 ya, disajikan 4 bilangan. Bilangan pecahan, ada bilangan utuh atau bilangan asli, 3 bilangan utuh, 1 bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan ini harus dipilih. Kalau yang bilangan utuh ini dipilih salah satu. Mari kita masukkan. Kita pilih ini ya,
harus dipilih. Kalau yang pecahan biasanya 4/5. Nah sekarang bilangan utuh atau bilangan aslinya silahkan dipilih 2, 3 atau 4. Ya kan Ustadz memilih 3. Nah di sini dimasukkan 3. Oke, pengerjaannya seperti tadi ya. Ingat 4D. Pertama diubah 4/5 dibagi 3-nya diubah menjadi pecahan 3/1 gitu ya. Selanjutnya D yang kedua adalah dibalik. Untuk bilangan yang kedua kita balik. 4/5 ini menjadi yang dibalik menjadi 1/3. Kemudian operasinya menjadi perkalian. Kemudian D yang ketiga disederhanakan. Ada nggak ini? Oh nggak bisa, ini juga nggak bisa, sini nggak bisa. Nah, maka tidak bisa disederhanakan. Maka lanjut ke D yang terakhir yaitu dioperasi. Nah, langsung kita operasikan. 4 kali 1 per 5 kali 3. 4/15 gitu. Mudah? Mudah sekali. Oke, kalau mudah silakan selanjutnya soal nomor 2 sampai soal nomor 5 kalian coba kerjakan sendiri. Oke, langsung di buku BBD yang kalian miliki. Begitu, silakan coba untuk soal nomor 2 sampai nomor 5. Baik, kalau sudah kita lanjut saja untuk yang kedua, yang B, yaitu pecahan biasa dengan pecahan biasa. Operasi pembagian bilangan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Oke, langsung contoh nomor 1. Ya, langkahnya sama. Ada 4D. Nah di sini bilangannya 2/3 dibagi 3/5. Nah, diubah mana yang diubah? Kalau tadi bilangan asli atau bilangan utuh bisa diubah ke pecahan. Lah ini kebetulan sudah pecahan semua, sudah pecahan biasa semua. Maka langsung D yang kedua yaitu dibalik. Kita balik 2/3. Bilangan keduanya 3/5 menjadi 5/3. Operasinya menjadi perkalian. Kemudian D yang ketiga disederhanakan. 2 dengan 3 nggak bisa, 2 dengan 3 nggak bisa, nggak bisa. Nah, tidak bisa disederhanakan. Maka langsung D yang keempat yaitu dioperasikan. D yang keempat 2 kali 5 per 3 kali 3. Didapatkan 10/9. Nah, masih ingat pembelajaran sebelumnya apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya maka dijadikan pecahan campuran. 10 bagi 9 dapat 1, sisanya 1/9. Begitu nggih? Di pembelajaran sebelumnya ketika pecahan itu yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya maka diubah menjadi pecahan campuran. Gitu untuk nomor 1. Oke? Kita coba lagi untuk soal nomor 2 supaya lebih paham terkait operasi pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Oke. Nomor 2, 4/5 dibagi 2/3. Ini juga sudah pecahan biasa dengan biasa, maka langsung D yang kedua yaitu dibalik. Untuk bilangan yang kedua kita balik ya. 4/5 tetap, ini 2/3 menjadi 3/2. Kita balik maka operasi pembagiannya menjadi perkalian. Ya. Oke, baik. Kemudian D berikutnya yaitu disederhanakan. Ada nggak yang disederhanakan? Ada. Ternyata 4 sama 2 boleh disederhanakan. Sama-sama dibagi 2 dapat 1, dibagi 2 dapat 2. Nah, ketika sudah disederhanakan, pecahan tersebut berubah menjadi 2/5 dikali 3/1. Selanjutnya kita operasikan 2 kali 3 per 5 kali 1 sama dengan 6/5. Oke, sama dengan soal nomor 1 tadi, pembilangnya lebih besar maka harus dijadikan pecahan campuran. 6 dibagi 5 dapat 1, sisanya 1/5. Oke, selesai soal nomor 2. Mudah bukan untuk operasi pecahan biasa dengan pecahan biasa? Baik, selanjutnya
aktivitas siswa, aktivitas kalian, oke, di buku BPD. Disajikan 3 pecahan biasa di sebelah kanan. Silakan dipilih 2, bebas ya, 2. Nomor 1, misalnya kita pilih 3/4 dengan 2/7. Silahkan, yang penting dipilih 2. Kita masukkan kalau sudah dipilih 3/4 dengan 2/7. Oke. Sudah dimasukkan, sudah dipilih, maka kita menggunakan 4D. D yang pertama diubah. Ini tidak perlu diubah karena sudah pecahan biasa. Oke, langsung D yang kedua yaitu dibalik. Ini yang kita balik, bilangan yang kedua 2/7. 3/4 yang kedua diubah, dibalik menjadi 7/2, kemudian operasinya menjadi berkali. Nah, begitu. Maka D yang ketiga disederhanakan. Bisa nggak 3 dengan 2? Bisa. 7 dengan 4? Nggak bisa. 3 dengan 4? Nggak bisa. 7 dengan 2? Nggak bisa. Maka langsung di D yang keempat yaitu dioperasikan. Oke, 3 kali 7/4 kali 2. Gitu. Jadi 21/8. Nah, sama seperti soal yang sebelumnya. Pecahan pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka diubah menjadi pecahan campuran. 21 dibagi 8. 42 bagi 8 16, sisanya 5, baginya 8. Gitu ketemu untuk aktivitas siswa nomor 1 yaitu 25/8. Paham? Mudah? Oke. Selanjutnya soal nomor 2 sampai 5, karena di soal aktivitas siswa itu ada 5 soal, maka soal nomor 2 sampai nomor 5 silahkan kalian coba sendiri ya. Silahkan kalian coba sendiri langsung di BPD kalian. Oke, silahkan dicoba. Ya, kalau sudah, baik. Untuk materi yang ketiga, operasi pembagian yaitu pecahan biasa dengan pecahan campuran. Ya, kita masuk ke materi yang ketiga untuk operasi pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Contoh nomor 1. 2/5 dibagi 1/2. Nah, ingat 4D. D yang pertama yaitu diubah. Di sini masih terdapat pecahan campuran, maka pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Masih ingat ya? Ini 2/5 dibagi, ya kita ubah 2 kali 1, kemudian ditambah 1, 3 ya. 2 kali 1, 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3/2. Ingat ya materi sebelumnya. Nah, berikutnya D yang kedua yaitu dibalik. Dari mana yang dibalik? Nah, bilangan yang kedua kita balik menjadi 2/. Kemudian operasinya berubah menjadi perkali. Kemudian D yang ketiga, sederhanakan. Ini bisa enggak? Bisa enggak? Oh, ternyata tidak. Ada yang bisa disederhanakan. Nah, maka langsung ke D yang keempat yaitu dioperasi. 2 kali 2, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, 5 kali 3. Berapa jawabannya? 4/5. Itu untuk penyelesaian soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2 supaya lebih memahami operasi pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Baik, 1/4 dibagi 3/5. Oke, langsung 1/4 dibagi pecahan campurannya kita ubah ke pecahan biasa. D yang pertama diubah. Oke, 3 kali 5 ditambah 3, 15 ditambah 3, 18 per itu.
Kemudian D yang kedua yaitu dibalik. Kita balik 1/4 menjadi 5/18 dan operasinya menjadi perkali. Oke, selanjutnya D yang ketiga disederhanakan. Bisa nggak? Dengan 4 dengan 5? Tidak bisa, maka tidak bisa disederhanakan, maka langsung di D yang keempat yaitu dioperasikan. Nah, sama dengan 1 kali 5 per 4 kali 18 sama dengan 1 kali 5 4 kali 18 2 72. Nah, maka hasil akhir yaitu 5/72. Begitu untuk penyelesaian operasi pembagian bilangan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Oke, sudah. Selanjutnya aktivitas siswa. Nah, oke, disajikan 5 bilangan pecahan, 4 bilangan pecahan, 2 pecahan biasa dan 2 pecahan campuran. Silahkan untuk memilih 1 bilangan pecahan biasa dan 1 pecahan campuran. Oke, kita pilih 2/5 dengan 1/3/4 misalkan ya. Oke, kita masukkan kalau sudah kita pilih 2/5 lagi 1/3/4 itu langsung kita operasikan sama dengan ini kita D pertama yaitu diubah ya. 2/5 dibagi 1 kali 4 ditambah 3 7 7/4 itu. Selanjutnya D yang kedua dibalik. Mana yang dibalik? Bilangan yang kedua kita balik 2/5 yang bilangan kedua menjadi 4/7. Operasinya menjadi perkali. Oke, maka D yang ketiga disederhanakan. Bisa nggak? 2 dengan 7 nggak bisa, 4 dengan 5 nggak bisa, 2 dengan 5 nggak bisa, 4 dengan 7 nggak bisa. Kalau nggak bisa maka langsung dioperasikan. D yang keempat 2 kali 4 per 5 kali 7. 2 kali 4 8, 5 kali 7 35. Selesai. Nah, itu untuk penyelesaian soal nomor 1. Itu ya, mudah ya. Baik. Selanjutnya untuk soal nomor 5 dan sampai nomor 2 sampai nomor 5 silahkan kalian coba seperti tadi sebelumnya ya di aktivitas siswa. Silahkan dicoba langsung di BBT kalian. Gitu. Nah, terakhir silahkan dilihat pada pengayaan halaman 87 ya, untuk mengkayakan kalian, untuk melatih kalian terkait dengan operasi pembagian pecahan. Silahkan kalian coba soal pengayaannya, ada 5 soal, silahkan dicoba. Kemudian nanti kalau sudah selesai mencoba mengerjakan, silahkan juga bisa dilihat pembahasannya ya. Bisa menggunakan HP kalian pakai QR code yang sudah tertera di situ, ataupun bisa membuka link YouTube yang sudah tertera di situ terkait dengan pembahasan di pengayaan BBD halaman 80 tuh. Gitu pembahasan kupas tuntas terkait dengan operasi pembagian bilangan pecahan. Nah, demikian tadi anak-anak semuanya untuk pembahasan dan pengupasan materi operasi pembagian pada bilangan pecahan. Seru bukan? Mudah bukan? Seru dan sangatlah mudah. Nah, karena dengan mengingat
empat kata kunci atau 4D tadi, kita akan lebih mudah untuk langkah-langkah dalam penyelesaian operasi pembagian bilangan pecahan. Nah, begitu. Teruslah semangat belajar, teruslah semangat berlatih. Insya Allah matematika akan menjadi lebih mudah, lebih menyenangkan, dan tentunya kita akan gembira apabila kita paham, kita bisa menyelesaikan dengan cepat dan hasilnya benar. Gitu. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya bersama Ustadz Andi Ardianto dalam pembelajaran matematika kelas 5. Dan kita akhiri pada pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.